Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini Alhamdulillah. kita bertemu kembali dalam pelajaran fikih kelas 10 yang mana kita telah belajar pada minggu yang lalu yang syariat. Tentu kita masih ingat apa itu syariat dan apa itu fikih. Oleh karena itu, pada kesempatan pertemuan yang kedua ini, kita akan belajar tentang perbedaan antara syariat dan fikih. Apa itu syariat dan apa itu fikih? Ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang pengertian daripada syariat dan fikih. Masih ingat kalian ya? Ingat itu tentang pelajaran syariat dan fikih. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu syariat atau apa itu fikih, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, perbedaan antara syariat dan fikih. Ini perlu kalian catat ya. Nah, syariat itu bersumber dari Al-Quran, hadis, serta kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari keduanya. Kalau fikih itu bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, syariat itu hukumnya bersifat qat'i. Qat'i atau pasti. Sedangkan fikih itu hukumnya bersifat apa tadi, Pak? Hukumnya Bersifat apa tadi, Pak? bersifat qat'i. Qat'i atau pasti. Sedangkan fikih itu hukumnya bersifat zanni atau dugaan. Ya. Itu perbedaan kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga antara syariat dan fikih. Kalau syariat, hukum syariahnya hanya satu atau universal, tetapi harus ditaati oleh semua umat Islam. Itu syariat. Kalau fikih, berbagai ragam cara pelaksanaannya. Itu fikih. Nanti akan diterangkan di selanjutnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, perbedaan antara syariat dan fikih. Itu untuk syariat, tidak ada campur tangan manusia dalam menetapkan hukum. Kemudian untuk fikih, adanya campur tangan para ulama dalam menetapkan pelaksanaan hukum. Itu perbedaan di dalam syariah dan fikih. Nah, jadi perbedaannya tadi ada berapa? 4. 4 ya.
Ingat ya, keempat. Kemudian tulis penting ini ya, tulis. Iya, Pak. Tulis. Ya. Perbedaannya tadi ada 4. Ketinggalan tadi, Pak. Kemudian untuk lebih jelasnya, ini saya kemukakan sebuah contoh ya. Sebuah contoh sederhana dari sebuah ayat Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6. Gimana bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu dan seterusnya. Wamsahu biwujuhikum. Itu artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ya. Dari ayat ini sudah jelas ya. Syariat tadi adalah sesuatu ketetapan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan fikih ya, itu adalah sesuatu yang para ulama, para mujtahidin itu ikut bercampur tangan. Artinya ikut memberikan sesuatu penjelasan dalam sebuah ayat ataupun hadis. Dari ayat ini sudah jelas bahwa Allah itu menetapkan ketika kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah kedua membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, dan mengusap kaki sampai mata kaki. Ini adalah sesuatu yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 6. Dari ayat ini, para ulama itu menarik suatu kesimpulan bahwa wudhu, ya, mengusap muka, mengusap tangan, ya, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, kaki, itu menjadi sebuah rukun di dalam wudhu. Ya, wudhu. Dan sholat ya, tidak sah apabila yang mengerjakan tidak berwudhu. Ini merupakan suatu kesimpulan dari para ulama bahwa wudhu itu menjadi syarat sahnya sholat. Ya, menjadi syarat sahnya sholat. Apabila seseorang mau mengerjakan sholat, maka dia harus berwudhu terlebih dahulu. Apabila seseorang mengerjakan sholat tanpa berwudhu, maka sholatnya tidak sah. Ini perbedaan antara syariat dan fikih. Ya. Kemudian ibadah itu juga bermacam-macam. Ya. Bermacam-macam. Ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah makhdhoh dan ibadah khairu makhdhoh. Apa itu ibadah makhdhoh?
Ibadah mahdoh adalah ibadah yang khusus berbentuk praktek atau perbuatan. Ditentukan dan diatur atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pelaksanaan dan bentuk ibadah ini sangat ketat, yaitu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah suatu bentuk ibadah yang waktu dan tata caranya telah ditetapkan, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibadah itu telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ibadah mahdoh. Ada yang tahu nggak contohnya? Ibadah yang telah ditetapkan, ditentukan tata caranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu contohnya apa? Sholat, Apa lagi? puasa, Ramadan, Pak. Ya, itu semua adalah bentuk ibadah yang tata caranya, waktunya telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita melaksanakan ibadah kok tidak sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang telah ditentukan, maka ibadah kita tidak sah. Contoh, sholat rawudu. sekarang jam berapa sekarang? Jam 8.31. Jam 2. 8. Jam 8.30. Sholat duhur, Pak. Nah, aku mau sholat zuhur karena aku mau kepergian. Sekarang aku tak sholat dulu. Nanti biar waktu aku udah nggak sholat lagi. Kira-kira ini boleh apa enggak? Enggak boleh. Nggak boleh. Enggak boleh, Pak. Iya nggak boleh. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Hukum wayai. Ya, belum wayai. Ya. Paham ya? Ini yang disebut dengan ibadah Mahdoh. mahdoh. Yang Puasa kedua, enggak niat. Puasa enggak niat. nggak niat. Ya, namanya Puasa medot. ya puasa itu Lali ora, kalau hanya lupa niat itu bisa diniatkan di waktu, dimaklumkan. ya di waktu siang hari boleh ya. Kalau Kemudian, sengaja, Pak. sengaja beda ya, sengaja beda ya. Kemarin yang namanya sesuatu yang disengaja itu adalah sesuatu yang telah direncanakan. Itu namanya sengaja. Ketika kita belum melakukan sesuatu, kita sudah mempunyai rencanakan ini yang akan saya lakukan. Itu namanya sengaja. Sengaja. Contoh, waduh, aku di malam nggak sahur. Ya, aku nggak sahur. Terus kamu mempunyai niat, aku besok pagi habis subuh tak sarapan lah. Habis subuh kamu sarapan benar, ini sesuatu yang kamu rencanakan, kamu niatkan. Ya, ini nggak boleh. Berbeda dengan kamu makan ketika puasa di pagi hari, kamu nggak ingat bahwa ini sedang puasa. Ketika kamu ingat ini sedang puasa, astagfirullahaladzim, aku puasa. Ya, itu langsung kamu mutakan, langsung kamu buang, terus kamu meneruskan puasa, itu nggak apa-apa. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk ibadah yang namanya ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh. Apa itu ibadah ghairu mahdoh? Adalah
adalah ibadah umum yang berbentuk hubungan sesama manusia dan manusia dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Ibadah ini tidak ditentukan cara dan syarat secara detail. Diserahkan kepada manusia itu sendiri. Islam hanya memberi perintah atau anjuran dan prinsip-prinsip umum untuk melaksanakannya. Misalkan, ya, ini adalah ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah adalah ibadah yang pelaksanaannya, tata caranya ini adalah tidak ditentukan. Artinya, kapan saja kamu melakukan ibadah ini boleh, ya, boleh. Contohnya apa contohnya? Saya tahu nggak contohnya? Ibadah yang Sholat dilakukan- sunnah, Pak. Hah? Sholat sunnah paling, Pak. Sunnah. Apa? Kangge wong tuwa. Hmm? Kangge wong tuwa. Sholat sunnah kangge wong Wong tua. tuane akbar, wong tuane akbar. Wong tuane akbar. Sholat sunnah kangge wong tua. Sholat sunnah apa itu? Ya. Sholat sunnah itu, Lali, Pak. ya, sholat sunnah itu pun ada aturannya. Kalau pagi seperti ini namanya sunnah apa? Sholat sunnah apa? Duha. Duha. Dua. Duha. Kalau malam sholat sunnah tahajud. Tahajud. Kita tentukan. Ya, yang namanya ghairu mahdhah Sinyal kok. adalah ibadah yang waktu dan tata caranya itu tidak ditentukan secara pasti. Hanya saja di dalam Islam itu hanya memberikan prinsip-prinsip dan anjuran-anjuran untuk melakukan ibadah tersebut. Contohnya, bersedekah. Bersedekah itu adalah bentuk ibadah yang waktu dan tata caranya tidak ditentukan, ya, tidak ditetapkan. Kamu bersedekah pakai uang, boleh. Ya. Kamu bersedekah pakai makanan, boleh. Memberikan nasi, boleh. Memberikan segala sesuatu yang sifatnya sedekah, itu boleh. Dan waktunya kapan saja boleh. Mau pagi hari, mau malam hari, mau sore hari, mau apa itu siang hari, boleh. Ya, boleh. Itu sah saja, dan itu boleh. Ya, ini adalah bentuk ibadah maksudnya. Contoh lain, ya, itu banyak, bentuknya banyak. Termasuk di dalamnya adalah menyantuni anak yatim, kemudian hidup bertetangga, hidup bernegara, kemudian tolong menolong, gotong royong, itu tidak ditentukan. Ya. Ketika kalian melakukan ibadah gotong royong di kampungmu, tidak ada aturan dari pamong setempat, kalian boleh berangkat dengan membawa alat apa saja boleh. Mau golok boleh, mau gaji boleh, mau cangkul boleh, mau arit boleh. Ya. Ini namanya ibadah maksudnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Bisa ya? Ibadah tadi ada berapa macam? 2. Ya, apa aja itu? Mahdoh. Goi. Apa ya? Khairul mahdoh. Ya, sama nah. Ridho. Ya, mahdhah sama khairu mahdhah. Mahdoh. Mahdoh. Ya, yang mahdhah itu adalah bentuk ibadah yang telah ditetapkan tata caranya. Ya. Kemudian yang khairu mahdhah itu adalah bentuk ibadah yang belum ditetapkan atau tidak ditetapkan tata cara pelaksanaan. Kapan terserah hasilnya. Itu adalah bentuk dari macam-macam daripada ibadah. Kemudian ibadah itu dari pelaksanaannya.
kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita, orang tua kita, di dalam keluarga kita, setiap hari kita melakukan yang namanya ibadah. Ya. Dari jenis pelaksanaannya, ibadah itu dibagi menjadi 3. Ya. Dari bentuk pelaksanaan, dari jenis pelaksanaan ibadah itu dibagi menjadi 3. 3. Ya, yang pertama apa? Ibadah haji. Nenek turun iri gimana? Yang pertama itu adalah ibadah jasmaniyah rohaniyah. Oh. Jasmiyah. Dari jenis pelaksanaannya. Jasmani, rohani. Ya, jasmaniyah rohaniyah. Kemudian yang kedua, ibadah rohaniyah dan maliyah. Kemudian yang ketiga, ibadah jasmani dan rohaniyah. Ya. Bisa, ya. Ingat-ingat, yang pertama adalah ibadah jasmaniyah dan rohaniyah. Jasmaniyah. Jasmaniyah dan rohaniyah. Yaitu perpaduan ibadah antara jasmani dan rohani. Ya. Rohani. Antara jasmani dan rohani. Apa itu contohnya? Sholat. Ya, sholat. Ya. Sholat itu adalah bentuk ibadah yang dikerjakan dengan jasmani dan rohani. Hani. Kemudian juga puasa. Puasa itu dilakukan dengan jasmani dan rohani. Rohani. Ya, itu bentuk ibadah jasmaniyah rohaniyah. Kemudian yang kedua, ibadah rohaniyah dan maliyah, yaitu bentuk ibadah yang dilaksanakan rohaniyah dan maliyah. Rohaniyah dan maliyah. Nganu, Pak. Apa itu contohnya? Naik haji. Rohaniyah, Nganu, apa? Sodako. rohaniyah dan maliyah. Maliyah itu harta. Ya, harta benda. Sodakoh, Pak. Ya, ya. Yang bentuk ibadah Zakat. rohaniyah dan maliyah itu contohnya yaitu tadi ya, termasuk zakat. Nah, zakat itu adalah bentuk ibadah rohaniyah dan maliyah. Artinya bentuk ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Ketika kita punya harta benda yang banyak, maka kita melakukan ibadah itu namanya ibadah rohaniyah dan maliyah, ya, terkait dengan niat dan pelaksanaan. Pelaksanaannya itu berkaitan dengan harta benda. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ibadah jasmani rohani, ya, dan maliyah. Artinya ketiga-tiganya diikut sertakan. Baik itu jasmaniyah, baik itu rohaniyah, ya, baik itu maliyah. Semuanya disertakan. Apa itu contohnya? Ya, kalau yang pertama tadi ibadah jasmani rohani, ya, seperti sholat. Ya. Nah, sholat itu termasuk jenis ibadah jasmani rohani. Kemudian yang kedua jenis ibadah rohani dan maliyah, ya, yang berkaitan dengan harta benda, contohnya zakat. Nah, sekarang ketiga-tiganya digabung, jasmaniyah, rohaniyah, maliyah. Ya. Itu contohnya adalah haji.
Haji itu adalah bentuk ibadah yang melibatkan ketiga unsur tersebut. Haji. Ya, haji. Ya. Contohnya haji. Umroh. Ya, umroh dan lain sebagainya. Bentuk ibadah yang melibatkan ketiga-tiganya, baik itu jasmani, rohani, maupun mali ataupun harta. Ya. Pak, kalau ziarah, Pak. Ya. Gimana? Kalau ziarah itu termasuk enggak, Pak? Ziarah. Ya, Pak. Ziarah termasuk di dalamnya. Ya, ziarah. Tapi lihat ziarahnya kemana kamu? Ya. Ziarahnya adalah ziarah ke tempat. Ya, yang biasa di Songo dan lain sebagainya. Dan itu pun juga, ya, yang katakan jasmani rohani, ya. Kalau jasmani itu jasmani badan kita, rohani itu terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan rohani, termasuk di dalamnya adalah niat, ya, niat. Maka ketika kita melakukan ibadah, apapun bentuknya, itu didasari atas niat kita. Ya, niat kita. Kalau niat kita salah, maka ibadah kita juga salah. Ya banyak, karena banyak ya, banyak orang itu melakukan ibadah, kayaknya bentuknya ibadah, tapi niatnya bukan ibadah, itu banyak, ya, banyak. Banyak sholat aja, puasa. Ria, Pak. Nah, seseorang itu sudah mempunyai niat yang berbeda, seperti contoh kita melakukan sholat, kok niatnya biar dipuji orang lain, biar dikatakan rajin sama orang lain, biar dikatakan alim sama orang lain. Nah itu namanya ria. Iya. Nah, itu ibadah dari jenis pelaksanaannya dibagi menjadi 3. Sudah bisa dipahami ya? Ya. Lah aku lek KBM, Bos. Ya. Pak. Oke. Ya. Itu tadi adalah bentuk-bentuk daripada ibadah. Nah, sekarang prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Ya. Kita sering tiap hari melakukan ibadah. Ya. Ibadah kita tiap hari. Kita melakukan sholat. Kita melakukan ibadah-ibadah yang lain tiap hari kita kerjakan. Nah, agar apa yang kita lakukan itu betul-betul memiliki nilai ibadah, maka perlu bagi kita memperhatikan prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam. Apa itu prinsipnya? Yang pertama adalah niat. Ya. Niat. Kita niat beribadah itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apapun bentuknya, ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdoh ataupun ibadah khairu mahdoh, ataupun ibadah yang lain yang pelaksanaannya, jenis pelaksanaannya tadi menggunakan jasmani, rohani dan amaliyah, kemudian jasmani, rohani dan amaliyah, itu semua tidak akan bernilai ibadah ketika dilakukan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam ibadah kita, ya, ibadah kita. Diterima atau tidaknya ibadah kita itu tergantung kepada niat kita. Ya. Bagaimana Rasulullah itu bersabda,
Innamal a'malu bin ya. Segala sesuatu amal itu tergantung daripada nih, Niat. ya niat. Niat kita Ya. dalam melakukan ibadah adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena butuh wa iya karena Itulah. hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, iya karena butuh, wa iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu aku minta mohon berdoa. Iya karena butuh, karena kepadamu ya Allah aku menyembah. Jadi semata-mata menyembah karena Allah. Kemudian yang kedua, ibadah yang tulus kepada Allah maka haruslah bersih dan dari tendensi-tendensi lainnya. Artinya ibadah yang kita lakukan harus benar-benar bersih ya dari tendensi-tendensi lainnya. Tendensi itu apa? Embel-embel. Ya. Embel-embel itu apa? Karena itu tadi. Misalkan kita sholat, ya kita sholat ya betul-betul sholat kita itu adalah bertendensi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bertendensi kepada yang lainnya. Ya, itu betul-betul bersih. Kemudian selanjutnya ibadah yang kita lakukan itu adalah bentuk ibadah yang betul-betul telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah telah memberikan contoh dan Rasulullah itu membolehkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Ya, lakukan. Apabila ibadah yang kita lakukan kok tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak ada teladan dari Rasulullah, maka jangan kita lakukan. Seperti contoh sholat sunat, aku tak melakukan sholat sunat, ya, sholat sunat yang dua rakaat, saya biar cepat jadi 1 rakaat, itu nggak boleh, ya, karena segala sesuatu telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Aku udah pengen ngawur. ibadah yang kita lakukan, yang selanjutnya yang keempat adalah ibadah yang kita lakukan itu harus kita lakukan pada waktunya, ya, pada waktu. Ketika waktu itu telah masuk, telah tiba, maka kita diperintahkan untuk melakukan ibadah. Jangan melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya makruh di luar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang keempat. Kemudian selanjutnya yang kelima, Ta'ala. ya, ibadah yang kita lakukan itu kita lakukan adalah untuk keseimbangan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Artinya apa? Kita tidak boleh mementingkan akhirat melupakan dunia, ataupun mementingkan dunia melupakan akhirat. Itu tidak boleh. Antara dunia dan akhirat itu harus seimbang, ya, seimbang.